Sifat mustahil bagi Allah. Berikut sifat mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala, lengkap dengan tulisan Arab dan artinya serta penjelasannya. Yang pertama, Adam, yang artinya tidak ada atau tiada, yaitu mustahil jika Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat Adam atau tidak ada. Apabila sifatnya Adam, maka tak akan ada langit dan bumi, sedangkan Allah adalah Sang Maha Pencipta. Yang kedua, Hududs, yang artinya baru, yaitu mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat baru atau permulaan, karena setiap yang baru pasti akan ada akhirnya. Hal itu tertulis dalam arti surat Al-Hadid ayat 3, yang artinya Dialah yang maha awal, yang sebelumnya tidak ada sesuatu, maha akhir, yang sesudahnya tidak ada sesuatu, maha zahir, yang di atasnya tidak ada sesuatu, maha batin, yang tidak ada sesuatu pun yang lebih tidak terjangkau darinya. Tidak ada satupun di bumi dan langit yang samar bagi Allah. Dia maha mengetahui segala sesuatu. Yang ketiga, fana, yang artinya binasa atau tidak kekal, yaitu mustahil apabila Allah Subhanahu wa ta'ala binasa. Sesuai sifat wajibnya, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kekal dan abadi selamanya, karena Ialah yang maha agung. Hal tersebut terdapat dalam surat Ar-Rahman ayat 26-27, yang artinya semua yang ada di bumi itu akan binasa dan akan tetap kekal. Itu zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Yang keempat, mumatsalatuhu lil hawadits, sama dengan makhluknya, yaitu tidak ada satupun makhluk di muka bumi yang bisa sama dengan kemampuan dan wujud Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab Allah Subhanahu wa ta'ala maha sempurna dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Surat Al-Ikhlas ayat 4. Yang kelima, qiyamuhu bi ghairi, yang artinya membutuhkan yang lain, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin bergantung dan membutuhkan orang lain karena sifatnya maha kuasa. Jadi mustahil apabila bersifat qiyamuhu bi ghairi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Surat Al-Ankabut ayat 6. Yang keenam, ta'adud, yang artinya berbilang. Ta'adud adalah sifat kebalikan dari wahdaniyah yang bermakna tunggal. Mustahil apabila Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat lebih dari satu. Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang kepadanya segalanya sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Yang ketujuh, adzun, yang artinya lemah. Sifat azun merupakan kebalikan dari kudrot,
yang berarti Maha Kuasa. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bersifat lemah karena Maha Agung. Yang kedelapan, karahah, yang artinya terpaksa. Karahah bersifat terpaksa, sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menghendaki atas segala kebesaran ciptaannya. Sesungguhnya keadaannya apabila Dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia. Surat Yasin ayat 82. Yang kesembilan, jahlun, yang artinya bodoh. Jahlun berarti bodoh, dan itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat ilmu karena Maha mengetahui segalanya. Yang ke-10, mautun, yang artinya mati. Mautun artinya mati. Sifat ini sama sekali tidak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab kematian dan kebinasaan itu hanya ada pada ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Dan bertakwalah kepada Allah yang hidup kekal, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya. Dan cukuplah Dia Maha mengetahui dosa-dosa hamba-hambanya. Surat Al-Furqan ayat 58. Yang ke-11, as-summun, yang artinya tuli, yaitu mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat as-summun atau tuli. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar dan Maha mengetahui segalanya. Katakanlah, mengapa kamu menyembah selain daripada Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi mudarat kepadamu dan tidak pula memberi manfaat. Dan Allah lah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surat Al-Maidah ayat 76. Yang ke-12, al-umyun, yang artinya buta, yaitu tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat buta, sebab hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu melihat segalanya di muka bumi ini, termasuk makhluk tak kasat mata. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang gaib di langit dan bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Hujurat ayat 18. Yang ke-13, al-bukmun, yang artinya bisu. Sesuai sifat wajibnya kalam, yaitu berkata-kata, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin memiliki sifat bisu atau berdiam saja. Keberadaan Al-Quran menjadi bukti bahwa Allah itu mustahil memiliki sifat bisu. Yang ke-14, kaunuhu ajizan, yang artinya zat yang lemah, yaitu dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat Maha Kuasa segalanya. Jadi mustahil apabila mempunyai sifat seperti zat lemah. Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan bila gelap menimpa, mereka berhenti. Jika Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Surat Al-Baqarah ayat 20.
Yang ke-15, kaunuhu mukrahan, yang artinya zat yang terpaksa, yaitu mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat terpaksa, karena segala yang ada di muka bumi ini tercipta atas semau dan kehendaknya. Yang ke-16, kaunuhu jahilan, yang artinya zat yang sangat bodoh, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin bodoh karena sesungguhnya maha berpengetahuan, bahkan ilmunya tidak terbatas sebab maha mengetahui segalanya. Yang ke-17, kaunuhu mayitan, yang artinya zat yang mati, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah mati, binasa, atau musnah. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang kekal, abadi, dan tidak tidur. Yang ke-18, kaunuhu as-soma, yang artinya zat yang tuli. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat tuli, sedangkan hanya kuasanya yang mampu mendengar seluruh suara-suara makhluk ciptaannya di muka bumi ini. Yang ke-19, kaunuhu amma, yang artinya zat yang buta, yaitu tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat buta, sebab Allah mampu melihat dan mengawasi semua perbuatan makhluk-makhluknya. Yang terakhir, kaunuhu abkam, yang artinya zat yang bisu. Sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu tidak mungkin bisu, sebagaimana hal itu ada dalam arti surat An-Nisa ayat 164 yang berbunyi, dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu, dan Allah telah membicara kepada Musa dengan langsung.